Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja atau UKIN pada PPG Batch 4 Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nanang Faria Nurhida dengan NIM 250109114 Saya adalah guru PAI di Sekolah SMP Tri Sukses Boarding School Kota Jambi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bidang studi pendidikan agama Islam. Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Tri Sukses Boarding School Kota Jambi kelas 9 dengan tema meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qadha dan qadar. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia cerah, senyumnya ceria, aku pasti bisa bersemangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Agar pembelajaran kita hari ini lebih baik dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Kepada ketua kelas, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pada pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa dalam masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Anak-anak sekalian, kita hari ini bertemu kembali dalam pembelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam. Maka sebelumnya kita mulai dengan kita absen terlebih dahulu. Abimanyu Bambang Julianto, Afifah Rihatul Aisyah. Setelah ini saya akan menampilkan video. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang qadha dan qadar. Tapi sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan tentang tafakkur. Kita berpikir-pikir. Ternyata kalau kita lihat, coba dilihat kanan kirinya, ada yang badannya berisi, ada yang badannya tinggi. Nah, ini semuanya adalah kenapa bisa seperti itu? Kira-kira karena qadar dari Allah. Kenapa kok kita bisa berbeda-beda? Padahal sama-sama manusia. Kenapa? Karena sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, qadar kita ini tidak bisa memilih. Terima kasih untuk pertanyaannya yang luar biasa. Jadi kita karena sudah diqadar oleh Allah, kita ya mau tidak mau ya seperti ini. Suka tidak suka ya seperti ini. Maka kita tidak boleh menghina ciptaan Allah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu menjelaskan makna iman kepada qadha dan qadar. Menjelaskan hubungan antara qadha, qadar dengan ikhtiar dan doa. Kemudian nanti kita juga bisa mendeskripsikan bukti beriman kepada qadha dan qadar, membuat bagan atau infografis tentang iman kepada qadha dan qadar Allah, meyakini bahwa Allah memberikan qadha dan qadar kepada makhluknya.
dengan tetap optimis, dengan ikhtiar dan bertawakal. Berikutnya kami akan mengawali pagi ini dengan biar fresh terlebih dahulu, biar lebih semangat. Nah, kita coba dengan ice breaking yang simple saja. Kita akan coba tepuk. Kalau saya bilang tepuk satu, tepuk satu kali. Kalau tepuk dua kali. Kalau tepuk tiga berarti tanpa suara. Oke, siap? Konsentrasi. Tepuk satu, dua, tepuk tiga, ya, tanpa suara. Mulai pembelajaran inti pada pagi hari ini, kita akan simak video berupa percakapan. Silakan diperhatikan. Nanti saya ingin meminta kalian untuk memberikan tanggapan dari video yang kami sampaikan. Takbir memang kencang. Lagi nyanyi Bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi. Pakai nikahnya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian kopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu, ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qada. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja berkehendak Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dari mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Oke, saya mengutip sebuah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna maqadirul khalaik khamsina alfasana qabla ayyahluqas samawati wal ard. Atau dibalik, ya kan? Bahwa kita diciptakan oleh Allah itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sehingga kita tidak bisa memilih menjadi siapa, tidak bisa memilih menjadi apa. Maka semuanya ini harus kita terima karena ini adalah qadar dari Allah. Ya, dari tayangan video tadi, kira-kira kita bisa memahami ya kan, bahwa qadar manusia itu selain sudah ditulis oleh Allah sejak zaman azali, sebelum makhluk ini diciptakan,
tapi qadar Allah juga bisa dirubah. Makanya takdir itu ada dua, takdir mu'allaqah dan takdir mubrom. Kalau mubrom itu sudah ketentuan dari Allah yang tidak bisa dirubah, seperti kita jadi laki-laki, jadi perempuan. Kalau mu'allaq itu masih menggantung, sehingga itu bisa dirubah. Makanya dalam ayat Al-Quran dijelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah qadar suatu kaum selama dia tidak mau mengubahnya. Nah, kira-kira dari video itu siapa yang bisa memberikan tanggapan atau memberikan sebuah identifikasi dari video yang sudah disampaikan tadi? Siapa kira-kira? Saya. Ya. Jadi dari video tadi kita di dunia ini tuh qadarnya udah diatur oleh Allah. Lantas kita tinggal menjalankannya. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menolak qadar Allah kecuali Allah. Kita kasih tangan. Eza tadi sudah menyampaikan bahwa semuanya memang sudah ada qadarnya, sehingga kita tidak bisa menolak qadar yang sudah diberikan Allah kepada kita. Silakan siapa yang lain yang ingin menanggapi dari video? Nah, silakan. Menurut saya, kita itu hidup di dunia sudah ada qadarnya masing-masing. Apapun yang sudah terjadi itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya, Lauhul Mahfuz. Oke, kita kasih aplaus. Kalau tadi dalam video sudah diterangkan bahwa ada namanya zaman azali. Zaman azali itu di mana seluruh makhluk belum diciptakan. Atau dalam bahasa hadis disebut Lauhul Mahfuz. Kita semua sudah tertulis qadarnya di Lauhul Mahfuz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak sekalian, kita akan masuk di materi inti. Saya akan memberikan kalian sebuah soal atau sebuah masalah yang supaya nanti didiskusikan di kelompok yang sudah ditunjuk. Insya Allah kemarin sudah dibagi kelompok-kelompok. Hari ini kalian silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti setiap kelompok ada satu ketua, satu orang yang ditunjuk sebagai ketua untuk mengambil undian. Nanti siapa yang akan tampil pertama kali untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, setuju ya? Ya. Kepada ketua-ketua kelompok silakan ke depan. Silakan. Kalau kelompok 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kelompok. Silakan. Bukan. Ketua-ketua kelompok. Nah, sini salah satu dari perwakilan kelompoknya ngambil undian ke depan, yuk. Ceweknya juga. Nanti yang akan tampil pertama siapa? Berarti 5 orang saja, 5 orang ya. Nah, silakan diambil ini kamu. Silakan. Pilih salah satu. Oke. Ya, semuanya insya Allah sudah mengambil undiannya. Jadi nanti akan tahu akan tampil nomor berapa. Silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya, membuat kelompok untuk berdiskusi. Nanti kalian akan kami bagikan modul, kemudian silahkan mencari bahannya dari Al-Quran, kemudian dari buku pelajaran yang sudah ada, kemudian dari modul, kemudian nanti silahkan didiskusikan. Saya di sini sebagai fasilitator saja. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan bertanya. Silahkan untuk membagi kelompok, dipersilahkan. Nah, boleh di sini duduknya, kursinya di sini.
Ya boleh digeser, silakan digeser. Silakan kursinya. Kemudian akan kami bagikan lembar kerjanya. Ini namanya lembar kerja murid. Kerja murid. Silakan nanti lembar kerja ini diisi nama kelompoknya dan nama kelompoknya. Nanti nama nabi ya. Kemudian silakan didiskusikan dua pokok bahasan, dua pokok masalah yang sudah kami tulis di lembar kerja murid. Ya, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Yusuf ya. Tempat duduknya bisa ini ya, bisa bergabung dengan kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Nabi Yusuf akan membacakan hasil diskusi kami. Dengan nama saya Hafizah, di sebelah saya ada Aura, di sebelahnya lagi ada Afifah, dan di ujung ada Gaisa. Pertanyaan pertama, jelaskan apa hubungan kodo dan qadar. Hubungan antara kodo dan qadar merupakan hubungan yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Karena kodo diibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan dan kenyataan yang terjadi. Pertanyaan kedua, tuliskan surat Al-Furqan ayat 2 dan tuliskan arti serta kandungan yang ada di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahul mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dan kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tetap. Quran Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 2. Kandungan ayat menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu pun makhluknya yang mengetahui ketentuan Allah ini. Takdir baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa. Sekian hasil diskusi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan yang mau bertanya. Apakah sudah jelas yang disampaikan oleh kelompok Nabi Yusuf? Silakan. Ya. Artinya, bacakan lagi, Pak. Bisa diulang kembali. Artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukurannya dengan tepat. Quran Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 2. Terima kasih, aplaus tepuk tangan yang meriah untuk teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Nabi Muhammad ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang diwakili oleh saya. Yang pertama yaitu jelaskan apa hubungan qada dan qadar. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat, bahkan banyak ulama yang berpendapat keduanya sama saja. Qada dan qadar ini pada hakikatnya adalah satu kesatuan, sebab qada adalah kemauan, kehendak, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara qadar adalah perwujudan dari kehendak, kemauan, dan ketentuan tersebut. Qada dan qadar memang sama-sama adalah ketetapan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja qada lebih dahulu daripada qadar karena sudah ditetapkan pada zaman azali. Yang dimaksud dengan zaman azali adalah semacam masa penciptaan. Ulama mengatakan qada ini bersifat lebih umum atau global dibandingkan dengan qadar. Soal kedua, sejak zaman azali manusia sudah ditentukan jenis kelamin, kebahagiaan, rizki, serta ajalnya. Bagaimana seharusnya kita
seharusnya sikap kalian terhadap pernyataan tersebut kaitannya dalam aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa jenis kelamin, kebahagiaan, rezeki, dan ajal telah ditentukan di zaman azali. Takdir mubram. Sikap yang seharusnya ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Bekerja keras dengan berikhtiar, meskipun hasil akhir ditentukan oleh Allah. Manusia tidak mengetahui apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Tugas manusia adalah berusaha, ikhtiar, karena rezeki dan kebahagiaan harus dijemput melalui sebab-sebab yang nyata, sebagaimana diperintahkan dalam ajaran agama. Demikian, ada yang perlu ditanyakan? Perkenalkan, saya Uli Nikmah Ramadhani, saya dari kelompok Nabi Ibrahim. Kami akan bertanya, bagaimana ada orang yang putus asa dalam hidupnya? Menurut saya, jika ada yang berputus asa, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha maksimal. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Enggak. Cukup ya? Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak semuanya atas penampilan yang luar biasa. Jadi 2 kelompok tadi insya Allah sudah mewakili dari teman-teman kita yang lain. Jadi dari penjelasan yang sudah disampaikan dari kelompok yang sangat luar biasa, panjang lebar, juga ada pertanyaan. Maka untuk melihat kemampuan kalian pada hari ini, Bapak akan memberikan, ya kan? Nanti sudah saya siapkan di depan, nanti silahkan dikerjakan masing-masing. Insya Allah ada 5 soal, pilihan ganda dan 2 soal uraian. Nah, silahkan, ya. Dipersilahkan disiapkan kertasnya masing-masing, bukunya masing-masing. Jadi ada 5 soal, silakan kalian kerjakan. Langsung jawabannya saja ya, langsung jawabannya saja. Nanti kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Terima kasih semuanya atas partisipasinya pada pagi hari ini. Semua soal sudah dikumpulkan, nanti insya Allah akan kami nilai. Untuk kegiatan penutup, kami akan mengajukan sebuah pertanyaan dari yang sudah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu. Kalau kita ini sudah diqadar oleh Allah, kenapa ya kan? Kita kok harus dituntut untuk berusaha, tidak boleh pasrah saja. Kalau kita sudah diqadar oleh Allah, sudah ditulis qadarnya, kenapa kita tidak boleh pasrah? Kira-kira siapa yang bisa memberi tanggapan? Saya, Pak. Oh iya. Karena qadar itu bisa diubah dengan doa. Oke, kita kasih aplaus untuk Reza. Jadi memang begitu ya kan. Jadi dalam sebuah hadis juga diterangkan, la yughadhirul qadaru illa du'a.
tidak ada yang bisa merubah qadar kecuali dengan berdoa. Maka dengan doa-doa yang kita panjatkan, insya Allah qadar kita akan berubah menjadi qadar yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diqadar jadi hamba-hamba yang beriman, jadi generasi penerus bangsa yang mempunyai kemampuan berpikir yang kritis, juga kefahaman agama. Selain faham urusan dunia, faham urusan ma'isyah, mencari keduniaan, kita juga memiliki karakter kefahaman akhirat. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian kami ingatkan untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi qada dan qadar, yaitu yang berkaitan dengan ikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita minggu depan bisa bertemu dengan keadaan yang lebih baik lagi. Untuk lebih barokahnya kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa, silakan berdoa dalam hatinya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.